aku seneng banget gitu. Kan ada banyak juga saya malas nanggepin gitu. Ini baru di sini hanya di sambal lalap saya jawab, bahkan di cuap-cuap saya nggak jawab. Eh, Onyo pindah manajemen atau seperti apa sih kak? Gini, sebenarnya nggak perlu dijawab sih gitu, cuman maksudnya kayak nggak simpang siur aku jawab di sambal lalap gitu. Jadi karena di media aku juga nggak aku jelasin, saya pikir bisa dipahami tapi masih aja nggak ngerti ya. Kenapa ada SMN? Jadi Onyo ini kan sudah banyak menciptakan lagu dan banyak juga musik yang dia sudah mulai produksi gitu. Jadi secara nyanyi, musik dan yang lainnya semuanya ada dalam naungannya SMN. Jadi SMN yang ikut membantu MOP untuk melebarkan karirnya Onyo nih gitu. Karena saya rasa kan juga SMN dan MNC itu kan adalah media besar. Jadi dan saya bersahabat dengan Badona. Jadi ya senang gitu ketika mereka juga sayang banget dengan Onyo gitu ya. Dan saya senang gitu ketika Onyo nyanyi dengan mereka ya. Saya cuman pantau dari satu orang, agak tenang gitu karena semuanya apa yang sudah menjadi aturan yang buat Onyo itu semuanya sepaham gitu sama SMN. Jadi kalau untuk nyanyi dan urusannya jadi secara pita suara dan nyanyi ya kita dari MOP dibantu dari SMN gitu. Gitu. Tanya sendiri seperti apa ketika masuk bergabung ke manajemen lain gitu, mungkin seperti apa antusiasmenya dia kan di situ juga ada banyak yang dia kenal juga seperti itu. Justru karena dia udah akrab banget, jadi akhirnya ya ketika dia sudah akrab, dia sudah nyaman, kan awalnya mah gak kepikiran kan, karena awalnya label aja kan, awalnya hanya label. Jadi kalau tanya kita kan punya label nggak, kayaknya enggak deh gitu ya. Jadi kita hanya produksi ini aja dan bersahabat dengan SMN dan Hits Record yang menaungi Onyo ini kan mereka sudah brand-brand besar gitu. Jadi saya pun banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari tim SMN dan tim-timnya Mbak Dona gitu, yang sangat amat membantu saya, mempermudah kita untuk lebih paham lagi gitu. Karena memang secara industri ini kan kalau kemarin kan ada sempat ribut, harusnya promo ini dong, harusnya promo ini gitu ya. Kenapa Onyo nggak masuk di ini? Kenapa Onyo nggak masuk ini? Loh, tugas kita itu ya memproduksi. Lah tugas semuanya para penontonnya atau penggemarnya itu ya mendengarkan dan membantu kami untuk menyebarkan untuk link lagunya ke teman-temannya mereka juga semua gitu kan. Jadi kalau semua produksi dan yang lainnya juga kita pikirin, ya saya rasa mau di bawah naungan manajemen manapun juga banyak yang menjadi pikiran kan gitu. Kecuali kalau itu hanya seorang diri gitu. Tapi itu yang saya bilang, dalam berkarir itu kita tidak bisa bekerja atau bergerak sendiri, tetap harus ada support sistemnya. Sehingga mana yang mesti diselamatkan, mana yang bisa di handle sendiri gitu. Dan ada di bawah naungan SMN itu saya sangat amat terbantu untuk karirnya Onyo. Jadi banyaklah kejadian demi kejadian yang sebenarnya menghambat Onyo gitu. Tapi saya sangat dibantu. Ya salah satu contoh ya banyak deh istilahnya yang nggak semuanya kan suka ya dengan kita gitu. Nah, memegang Onyo ini, saya ini kan bukan penyanyi. Saya memang berawal dari lenong, sinetron dan sekarang di presenter gitu. Jadi penyanyi ini memang treatmentnya berbeda ya, secara ramuan berbeda. Apalagi memegang anak usia belasan tahun ini benar-benar ekstra hati-hati. Jadi kalau orang yang tidak tahu tentang kita pasti akan terlihatnya galak banget gitu, straight banget gitu. Tapi karena kita tahu sebagai orang tua komposisi yang diperlukan oleh anak kita seperti apa ya kayak gitu.
Kenapa harus ada yang mengawasi dan mengamati itu semua sehingga tidak terlalu berlebihan yang jadinya over. Contohnya, kalau seandainya kita minum teh manis, gulanya terlalu banyak jadi rasanya nggak enak. Atau kita makan mie instan, cabenya terlalu banyak jadi rasanya nggak enak. Kenapa mie instan bumbunya sudah menjadi takaran? Karena segitu cukup, rasanya jadi enak. Semakin banyak atau berlebihan rasa, akhirnya jadi over gitu. Nah, itu kan yang harus ada takarannya buat Onyo secara berkarir. Jadi ketika kemarin-kemarin ya harusnya Onyo nyanyi, Onyonya gini. Ya kan saya juga harus menjaga beberapa pihak ya. Yang memang udah nawarin Onyo tapi saya memang tidak bisa ambil karena persyaratannya itu ya salah satu treatment itu pakai gimmick gitu. Jadi itu sudah saya sortir banget. Seandainya mereka ngelihat ya, ada yang kemarin-kemarin saya ambil, mungkin Onyo tidak terlihat eksklusif seperti sekarang gitu. Menurut saya gitu. Jadi ini karena saya melihat Onyo punya jenjang karir yang bagus ke depannya. Jadi harus ekstra hati-hati. Karena saya bilang, apakah Onyo sudah ibaratkan sesuatu yang bisa berbuah banyak? Belum, masih indah dipandang. Jadi untuk sesuatu yang bisa berbuah banyak itu si petaninya butuh mengolahnya lebih lama lagi dan banyak ekstra mungkin vitamin dan mungkin yang lainnya untuk menyuburkan tanaman gitu. Nah, bagaimana supaya Onyo juga tidak terlihat dibentuk banget? Jadi ya kita harus membuat senatural mungkin sehingga dia tidak terlalu tegang dalam menjalani proses karirnya. Makanya ketika kita dibantu oleh beberapa pihak yang sangat amat juga sayang dengan Onyo, jadi aku seneng banget gitu. Kan ada banyak juga saya malas nanggepin gitu. Ini baru di sini hanya di sambal lalap saya jawab, bahkan di cuap-cuap saya nggak jawab. Nggak mungkin secara itu Bertrand akan dipegang oleh orang lain begitu aja kan, nggak mungkin gitu. Tapi karena ayah butuh bantuan, jadi ya saya harus meminta bantuan dengan media yang besar juga gitu. Jadi itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk karirnya Onyo ke depannya lebih bagus lagi. Karena tidak hanya Onyo secara bernyanyi, juga ada Sarwenda kan. Secara Sarwenda juga secara bernyanyi juga ada yang pegang gitu. Jadi ya sudah oke lah gitu sudah oke. Makanya memang ngelihat perjalanan karir Onyo, nyanyi anak di usia segini nggak gampang gitu. Pasti rata-rata ya ujuk-ujuknya yang dibahas itu lagi gitu, deket sama ini ya, deket sama ini. Saya tuh si Malakama diambil, nanti ada sebagian mungkin yang nggak, itu ada yang jealous, ada yang kurang suka, ada yang ini nggak diambil, ditanya mana kok nggak muncul-muncul di TV, nggak muncul ini. Tapi kan saya masih yakin banyak sekali penonton kita yang lebih cerdas gitu ya, yang lebih tahu. Karena kenapa ya nggak usah gitu deh, nggak usah jauh deh. Waktu Onyo di Kakak Beradik Podcast, kenapa Onyo kan penyanyi di Kakak Beradik Podcast, saya bilang begini, penyanyi paham gitu. Emang nyanyi lu mau nyanyi tiap hari, semua fasilitas penyanyi juga udah didapetin. Kalau ini menjadi hobi dan kesukaannya dia, ya lakukan. Sehingga tidak semua hari-harinya dia hanya nyanyi, les ini, nanti dia ada kejenuhan sehingga dia menjadi memberontak ya. Nah makanya saya nggak mau lakukan itu, karena di rumah hari-hari nontonnya horor, kalau enggak ya boy band yang dia suka gitu. Jadi ya buat saya ya diwujudkan gitu. Nah ketika ayahnya dan uncle-nya juga ada media gitu, jadi ya udah Onyo di sini aja, Onyo seneng aja, coba dibikinin acara gitu sendiri di MOP, nggak mau. Kenapa tuh? Pasti dia nanya acara hantu nggak gitu. Jadi ya buat saya, waduh, udah deh sini aja dulu deh gitu. Karena ya dia mau, saya rasakan perbendaharaan katanya juga baru lumayan bertambah ya gitu. Jadi kalau saya ceburkan langsung ke situ, jadi saya takutnya jadi kurang maksimal Onyonya ketika membawa atau membuat suatu acaranya dengan bagus. Makanya
penjelasan dari saya, treatment yang saya lakukan untuk Onyo itu sudah sebagus mungkin, sehingga mudah-mudahan para penonton atau fanbase-nya itu bisa mengerti, karena ayah pasti melakukan yang terbaik buat Onyo, bunda pasti melakukan yang terbaik buat Onyo, dimana diskusi obrolan untuk karir Onyo ke depan itu ada bundanya juga gitu. Ya salah satu contoh misalnya gini, tadinya Wenda itu ada nyanyilah lagu orang, itu Onyo tuh bisa ngambek karena dia maunya lagunya ciptaan dia yang dibawakan gitu. Tapi kan kita sudah produksi gitu, tapi dasar emaknya juga ngalah, jadi udah daripada anaknya ngambek, udah ikutin dulu. Jadi begitu disayangnya gitu. Tapi kan kalau saya debatin lagi sama Sarwenda jadinya berantem kan. Jadi ya udah, karena bundanya bilang ikutin dulu maunya si Koko gitu, jadinya nanti setelah itu mah gampang aja gitu. Ya udah, padahal lagunya dia masih nulis, masih dinyanyiin, lagunya yang bunda itu udah jadi rupanya. Jadi ya udah, karena itu jadi bundanya nggak mau syuting video klip, jadi maunya recording yang ini dulu. Jadi kan mulai lagi dari nol, iya kan? Tapi karena buat bundanya ini bukan sesuatu yang penting buat dia gitu, jadi ya ini support yang dia lakukan untuk anaknya. Ya udah, ini bunda nyanyiin ya gitu. Dia punya kayak kebanggaan sendiri gitu, lagu yang dia ciptain dinyanyikan gitu. Karena mungkin hanya bundanya yang bisa diandalkan kan untuk nyanyi. Karena kalau dari saya udah sering ngobrol, jangan pernah minta ayah nyanyi ya, jangan pernah minta, karena ayah tipe orang yang sadar mana takaran yang ayah mampu dan yang tidak gitu. Jadi biarkan ayah ini menjadi orang yang support di belakang kalian aja, yang ibaratnya sama-sama ngebentuk Onyo untuk jadi orang sukses, berhasil. Karena yang ayah butuhkan bukan apa yang Onyo dapetin nantinya. Onyo berhasil aja udah seneng, karena apa yang Onyo punya nanti ayah udah punya duluan. Apa yang Onyo milikin ayah udah milikin duluan gitu. Jadi itu biar menjadi masa depannya dia. Nah ketika masa depan itu bisa disambut baik sama anaknya, ya saya rasa mudah untuk seorang Bertrand bisa mendapatkannya gitu. Makanya kolaborasi dua manajemen ini memang ramuan yang saya rasa bagus buat Bertrand ke depan. Untuk dia sebagai pencipta lagu juga kan beda ya, untuk pencipta lagu itu ada naungannya sendiri si Onyo. Untuk yang nyanyinya dia ada naungan sendiri. Jadi ketika dia nyiptain lagu sampai dia tua nanti kan ada asetnya yang dijaga gitu loh maksudnya. Jadi untuk masa depannya ya, kalau kita mau syukur panjang umur. Nah kalau kita nggak ada gimana, kan ada nanti yang menaungi. Jadi kalau ada yang mau pakai lagunya Bertrand, ada yang menaungi, ada yang legalnya sudah ada, semuanya sudah ada. Jadi saya rapihkan semua. Sudah by system ya kak? Iya, jadi sistem by sistemnya dirapikan. Jadi aset-aset yang Bertrand miliki secara nyanyi itu sudah kita jagain gitu. Ini di sini ini yang dikerjakan Bertrand, ini yang satunya lagi, ini yang satunya lagi gitu. Jadi kayak lagu yang ayahku ini kan dua pencipta lagu kan, ada Bertrand sama Ramdan gitu. Jadi ini bagiannya Bertrand, ini bagiannya Ramdan gitu kan, ada bagiannya gitu. Makanya dari saya ngelihatnya memang nggak gampang kalau kita ya bawain acara juga nggak gampang gitu, tapi saya rasa ini lebih sulit gitu. Orang nontonnya kan lebih gampang, lebih mudah ya, lebih ini, tapi di belakangnya sih yang lebih saya jagain aset ke depannya. Makanya minta bantuan juga kalau sama semua yang pencinta Bertrand ya, hanya mereka yang bisa ngebantu kita untuk nge-share ya, istilahnya nge-share link-linknya semuanya ya, mungkin setiap hari ya kasih waktu 10 menit sampai 15 menit untuk dengerin lagunya Bertrand lah gitu. Tapi selebih dari itu ya saya emang nggak usah dengerin lagi ya, karena dari awal lagu itu terbentuk juga udah ada saya di dalamnya gitu. Jadi setelah saya kerjakan itu, saya punya plan yang lain lagi. Kalau saya masih ngerjain promosinya juga, ini juga, wah karirnya nggak akan bisa bagus terus gitu. Toh memang sebuah penghargaan itu penting banget untuk sebuah. Tapi setelah mendapat penghargaan itu kita dapat apa lagi? Mesti karya kan. Nah jadi antara penghargaan dan karya menurut saya harus seimbang. Nah kalau saya kerjakan semuanya, tangan saya cuma dua, kaki saya cuma dua, perusahaan saya ada perusahaan makanan, ada perusahaan ini kesehatan, ada banyak deh gitu ya. Jadi digital,
Jadi hari-hari tuh ya gue sampai rumah udah pasrah aja, tinggal sampai mau ketemu gue lah, ini udah diatur kan semuanya, jadi udah ada janjiannya gitu. Makanya kalau ngurusin yang ke situ doang ya saya rasa saya nggak akan bisa pegang yang lain gitu. Pegang yang lain untuk apa ya? Untuk masa depan kami sekeluarga, untuk masa depan anak-anak gitu. Sudah dipupuknya dari sekarang selama kaki dan tangan kita mampu bekerja. Makanya karirnya Bertrand ini cukup panjang sekali untuk dia bisa mendapati posisi yang pas di mata pendengarnya, karena nggak semua orang tuh masih banyak belum nerima, karena ini anak ABG kan, jadi ya belum tentu bisa masuk dan nyanyi lagu cinta, dan sakit hatinya kan belum jelek-jelek banget gitu. Jadi ya saya rasa nikmatin aja dulu. Ketika kemarin dia mengungkapkan suasana hatinya dia, ya lakukan, nyanyikan gitu. Jadi biarkan dia berekspresi, kita dukung aja. Ya masalah ada yang suka ada yang enggak, saya rasa saya lebih saya tutup kuping, tutup mata, saya fokus untuk anak saya aja dulu gitu. Yang penting dia happy karirnya, sehingga apa yang dia lakukan semuanya bisa jadi berkah buat dia juga dan sekeliling dia, karena dia pun juga punya tugas untuk membahagiakan keluarganya di NTT ya. Salah satu membahagiakan juga bisa lewat karya-karyanya Bertrand, sehingga apa yang Bertrand nyanyikan juga bisa menjadi lagu yang disukai orang dalam waktu jangka lama gitu. Akhirnya terjawab nih. Kemarin saya juga baru tahu ketika di kolom komentar kan ramai, ada yang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, gini. Akhirnya intinya semua untuk kebaikan Onya ya kok, maksudnya udah diperhitungkan dengan sedemikian rupa ya kok. Iya itu yang saya bilang, sebenarnya seandainya saja yang paling ngeri itu adalah sebuah penggiringan opini, akhirnya berasumsi sendiri, berbahaya sendiri. Salah satu contoh terfatal itu adalah sekarang dia sering membaca kolom komentar. Terus dia akhirnya ada yang ngetek-ngetekin dia, terus dia lihat lagi ini gitu. Jadi maksud saya, nah ketika waktu itu didesak untuk meminta Instagramnya dipegang oleh dia, ya sudah kita serahkan. Jadi bahkan kita tidak boleh juga, lo udah Onyo nggak usah follow, karena apa sih arti sebuah follow gitu ya, orang Onyo mah tetap di hati ya, di pikiran dan hati kita sekeluarga gitu. Jadi buat saya, kok yang kayak gini diributin gitu, bukannya mikirin kalau memang benar-benar support dan dukung, ya support dalam segala hal gitu, support dalam segala hal. Salah satu contoh nih, dia tuh kalau bikin video ya, dia kan suka bikin video makan. Ini kan buat saya hal yang mungkin karena jiwanya peka, sensitif ya gitu. Jadi dia bikin video makan Tabenia, dia makan yang rasa itu, terus dia mau nanya malamnya, apakah rasa yang dia makan itu habis terjual atau enggak. Kan namanya penjualan ya, ada up and down-nya gitu. Jadi ya saya kan, kalau saya ngomong bohong, saya akan biasakan dia bohong gitu. Tapi kalau saya jujur, ya saya nggak ngerti akhirnya dampaknya begini. Jadi ketika saya bilang enggak sih nyawa masih ini yang paling tinggi, itu nggak sold out, enggak sih, ya kan saya harus jujur gitu. Tapi dia tuh bisa kecewa gitu. Kenapa ya padahal kan Onyo. Terus saya bilang enggak, terus jadi yang semua Onyo makan orang harus makan apa gimana, apa yang orang harus beli gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Nah yang nyuruh Onyo video siapa? Nggak ada kan, nggak ada. Yang suruh Onyo makan siapa? Nggak ada. Onyo yang pegang handphone sendiri, Onyo yang video sendiri, Onyo yang minta sama Om Mike sendiri untuk beli ambil kuenya di toko, Onyo yang minta sendiri. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada ini gitu. Maksudnya saya lebih ngajarin dia ke rumah tuh. Kadang-kadang saya yang suka packingin yang pada mesen kan gitu. Jadi karena di toko overload gitu, jadi saya pulang dari sini saya masih punya waktu untuk packing, saya bantuin packing. Saya malah ngajarin mereka untuk, nih saya yang punya usaha, saya punya ini, saya pun masih duduk untuk ngerepengin dari pesanan-pesanan online mereka di di online, aplikasi gitu kan gitu. Jadi buat saya, ya saya lebih ke situ ngajarin dia untuk, nih ya, walaupun ayah udah gini tapi ayah masih tetap harus kerja. Ya orang nggak ngapa-ngapain ya bisa kita kerjakan, ya kita bantu orang yang di sana untuk kita ringanin kerjaannya gitu.
padahal kita juga udah hire orang untuk kerja kan. Tapi orang kita nggak ngapa-ngapain, toh nyata kalau lakukan juga toko kita juga. Saya lebih ke situ. Tapi kalau dia punya pemikiran sendiri, apa yang dia makan, apa yang dia pakai itu dia berharap orang-orang itu beli. Nah, kalau saya ngomong, saya misalnya bohongin dia nih, itu kan berdampaknya ke saya. Misalnya saya bilang berdampak, tapi kan Onyo nggak tahu. Iya, tapi kalau tiba-tiba dia nanya sama yang lainnya, ya, atau mungkin dia lihat sosial media, kan biasa kalau sold out kita update. Iya. Nah, itu nggak diupdate. Nah, nanti kalau saya bilang sold out, nanti dia tanya lagi, kalau sold out kenapa nggak diupload di Instastory? Ya kan? Panjang ya kok. Panjang. Jadinya saya udah jujur aja. Jadi ke dia, ini gini Nyo, ini gini. Jadi ya yang seharusnya itu yang sebenarnya saya ragukan, karena belum mantep banget Onyo secara yang lainnya, karena baru 2 tahun dia di Agustus ini 2 tahun dia bersama saya. Jadi anak umur 2 tahun secara batin ya, kita komunikasinya, kedekatannya, semuanya sebisa apa sih anak umur 2 tahun gitu, ya kan? Apakah udah sesuai dengan apa yang kita arahkan? Ya belum lah. Sama aja kayak Tania, lagi lucu-lucunya kan sebenarnya. Jadi nanti 3 tahun ada lagi perkembangannya dia, 4 tahun gitu. Tapi saya rasa belum nyampe 2 tahun aja dia sudah menggelar konser juga sudah cukup banyak, sudah menggelar ini juga cukup banyak. Jadi ya mau apa gitu. Dan nggak semuanya yang diinginkan oleh mereka-mereka yang mencintai Onyo itu harus dipenuhi gitu. Dan penggiringan opini yang kayak gini yang akhirnya menggiring, sebel, benci gitu. Kemarin pada minta pesawon, ya kan? Terus tiba-tiba masing-masing pada berkubu. Iya. Nah, saya jadi bingung gitu. Bersikap takutnya dianggap memilih kubu yang Iya. gini. Jadi bingung. Nanti disangkanya begini, disangkanya gini. Loh. Yang buat accountnya kalian, yang buat ininya kalian gitu. Kalau mau bikin pun nggak apa-apa, tapi tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling ngatain, tidak boleh. Wah ini mah sampai dikatain ini sampai parah banget, gitu. Jadi buat saya, ya ini yang jadinya jadi susah untuk berkembangnya baik Onyo secara berkarir ataupun secara pribadinya gitu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin sehingga Onyo ya fokus di tracknya gitu. Tapi apakah dia sekarang udah mulai fokus di tracknya? Ya sabar, kemarin kan habis digoyangin tuh, ya kan? Jadi harus mulai lagi kan. Bagaimana prospek dia ke depannya itu kan harus ada perkembangannya. Tapi kan ketika kita mulai lagi dari nol ya belum ada perkembangan. Jadi ya lu sabar.